Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang balik lagi nih di segmen mengomentari Revise episode ke-6. Sebelumnya marilah kita satukan pandangan bersama-sama ya, bahwa di episode ini semakin banyak banget kemungkinan yang akan terjadi. Banyak banget. Bisa jadi A, bisa B, bisa C, dan bisa banyak lagi lah pokoknya. Semua ini bermula ya saat Kong dan Lion Vice Stem dicuri kemarin. Ditambah lagi kemunculan si Kamen Rider Evil. Pertarungan yang tidak bisa dibendung lagi antara Kamen Rider Revive Vice lawan Kamen Rider Evil. Dengan kekuatan pukulan Evil di angka 15,8 ton dan kekuatan tendangannya di angka 37,5 ton. Si Evil ini enak banget nyikat si Revive Vice yang kekuatannya jauh di bawah dia gitu, lumayan jauh. Untuk Rex Genome ya. Dan taktik yang sudah kita duga sebelumnya ya, bahwa user dari Evil adalah si Daiji sendiri. Meskipun lagi kesurupan Kagero alias iblis yang bersemayam dalam tubuhnya Daiji. George di sini yang pura-pura pingsan di akhir episode lalu tersenyum dengan percobaannya terhadap Daiji alias Kagero dengan memberikannya Two Side Driver beserta Bad Vice Stem, alat Henshin guna berubah menjadi Evil. Dan sebelumnya udah ke spoiler dikit ya, pas scene dimana George olahraga di ruangannya yang episode lalu ya, yang penuh mainan Kamen Rider. Di sana bisa kita lihat ada Bad Vice Stem di sana, dan betul aja ini masih percobaannya dari si George. Dan kalau kita berpikir lebih jauh, mungkin nih alasan kenapa Daiji di episode lalu tiba-tiba langsung berubah drastis sifatnya alias labil banget ya karena kehadiran Kagero tadi, bukan murni si Daiji, si jin ataupun iblis yang bersemayam dalam tubuh Daiji. Kalau di Islam mungkin apa ya, perupaan visualnya tuh sama atau digambarkan kayak jin korin gitu ya, alias goib gitulah. Dan si Daiji yang tiba-tiba berubah ini ya, si Kagero itu, dan pas dia membawa Two Side Driver terus ngomong Evil, juga suaranya berat banget di situ gitu, beda dengan suara Daiji yang biasanya. Dan di menit 2:48 kita bisa lihat ya, Daiji Kagero ini melempar kartu keanggotaannya di Hiromi ke bawah gitu. Dimana ini mungkin ada hubungannya dengan episode lalu pas Vice Stem Lion dan Kong dicuri. Yang kemungkinan besar bisa aja Hiromi memang benar dibuat kambing hitam oleh Daiji Kagero ini, memanfaatkan celah tersebut buat akal bulusnya. Free access system card punyanya Hiromi dipakai untuk aksi tersebut. Cuma satu sih yang ngebuat Om Hige kayak kurang gitu di episode ini, adalah pendekatan masalah di lawan Revise episode ini. Ya kami tahu episode kemarin itu bapaknya Iki bilang gitu bahwa dia buka sesi curhatan ataupun membantu warga. Lah bisa diibaratkan gitu video sesi curhat di kanal YouTube-nya gitu. Ya kirain cuma di episode kemarin aja gitu, kayak kurang aja gitu buat ketemu Kangguru Deadbands. Kayak kurangnya itu adalah Iki seakan dimintai bantuan selayaknya seorang profesional, sampai-sampai minta membereskan kasus pengadilan seseorang yang rumit, kasus kecelakaan di mana si penabraknya nggak ngaku. Gimana ya, kalian ngerasa nggak kayak kurang seru aja gitu alur di sini gitu, ketemu si calon Deadman terbarunya gitu, ngelawan ranah hukum pengacara-pengacara yang suka korup dan tak adil lah apalah gitu. Kebanyakan berbelit juga di sini, apalagi pasti pengacara nyebelinnya bilang bahwa kuasa hukumnya nggak hadir gara-gara diganti. Meski ada juga adegan lucu di mana ayah Daiji tiba-tiba pinter, meski setelahnya ya kebukti bahwa bukan si ayah Daiji lah yang pinter dengan apa ya, kayak memberikan ide-ide dan lain-lain atau jawaban yang lain-lain gitu. Tapi emang dibantu teman-temannya alias yang suka datang ke pemandian air panas si awasnya tersebut. Fakta keterlibatan Kudo Yasushi dalam Deadman dan menjadi inangnya adalah kelihatan juga aneh, bahwa emang kinerja dia memburuk kebanyakan gitu. Dan sebelum ini tiba-tiba aneh terus kasusnya. Entah ini gara-gara Deadman tadi, masa sih? Apakah dia udah punya Kangguru Vice Stem lumayan lama? Dan ya bisa juga gitu karena Pak Buto alias pelanggan pemandian Iki tadi bilang bahwa kemungkinan besar ini ada sangkut pautnya dengan Deadman terbaru. Maka bisa jadi sedikit masuk akal kenapa kasus ini mau diseriusin oleh si Iki. Dan scene diakhiri dengan Vice yang muncul dari Gandapon, seakan perkenalan secara langsung kepada orang-orang di sekitar Iki. Dan pada scene selanjutnya Iki ini pergi untuk langsung bertemu pengacara Kudo. Meski Iki bilang dia sedang dalam misi untuk perwakilan dari Phoenix, tetap aja jatuhnya aneh gitu kalau dia hanya dapat kabar tersebut dari ayahnya yang sengaja buat konten curhat bareng warga sekitar. Terlihat dan terkesan kurang menarik. Dari cara Kudo yang menyangkal bahwa dirinya tidak berafiliasi sama sekali dengan Deadman juga kelihatan bahwa dia adalah sekutu Deadman dan inang dari Deadman. Apakah sengaja atau bukan? Soalnya dari kelima episode ini warga masih terlihat masih kayak biasa-biasa aja. Ancaman Deadman belum terlihat masif dan pengacara Kudo malah bilang, "Aku
bekerja sama dengan Deadman. Seakan dia sangat familiar dengan kata Deadman gitu. Kenapa nggak jawab dulu kayak basa-basi di awal gitu kayak Deadman, sebentar, apa itu? Seperti monster? Nah, baru deh kesananya bisa sedikit lebih terbuka tentang bahasan tersebut. Dan di sana adu mulut antara Ikki, Vice, dan Kudo pun terus terjadi. Sampai Kudo mempersilahkan Ikki datang esok hari pas putusan dibacakan. Dan di scene selanjutnya terlihat juga ya, kita lihat Wakabayashi juga sudah mengetahui bahwa dalang hilangnya Vice Tem yang memang Daiji pelakunya. Dan diiyahkan juga oleh George yang ada di sana dengan berkata, betul, memang Daiji pelakunya, tapi tidak sepenuhnya betul juga. Dan dari sini kita bisa buktikan bahwa George juga sudah mengetahui wujud Kagero iblisnya dari diri Daiji. Karena balik lagi di scene episode kemarin yang sengaja si George memata-matai Daiji gitu ke pemandian air panasnya. Karena emang George udah tahu ada yang gak beres dari diri si Daiji, yang perubahan sifatnya itu total banget. George memperjelas obrolannya dengan Wakabayashi dengan berkata biarkanlah lepaskan sejenak. Mungkin dari Tusa Driver ini nanti tercipta gitu, ada form Kamen Rider Live seperti yang sudah rame belakangan ini. Sangat mungkin juga ada mode evilnya Kagero dan juga live-nya punyanya Daiji, driver 2 sisi, mode pengaktifan dan cara kerja iblis yang berbeda-beda di sini. Mode Gear Henshin yang berbeda juga. Semakin mantap penulis Hantaki Noshita ini dalam berkonsep rider device di sini. Dan semua pasti setuju ya di menit 11.35 gitu. Senyuman dari Dede Sakura sangat membuat hati Om Hige tenang, meleyot pak cepak ceder. Demen ini juga yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Setelah kecewa karena screen time Aguilera sayang dikit banget di sini, tapi ya nggak apa-apa gitu karena ya Dede Sakura lumayan banyak di episode inilah, masih terobati. Dan di sini Sakura membuat kare buat santapan keluarganya. Dan ternyata karenya itu kepedesan untuk Ikki dan ayahnya. Tentu yang membuat aneh adalah Daiji yang dengan tenangnya melahap semua itu tanpa protes pedas atau apa gitu. Padahal Daiji juga sama aja, sebelumnya gak kuat pedas. Sudah jelas itu Kagero ya. Shiki bilang dan memperjelas juga bahwa Daiji kopi aja gak minum, apalagi makanan pedas kayak gini. Jadi ingat episode kemarin pas malam sebelum Vice Tem dicuri, pas Daiji ngobrol sama Hiromi gitu. Hiromi juga aneh kenapa Daiji malah minum kopi. Ya karena Kagero kayaknya mengendalikan aspek penting dari diri Daiji. Dan entah nih ya, Om Hige nggak tahu apakah Kagero ini murni mengendalikan semuanya atau emang barengan gitu, maksudnya sama si Daiji juga atas kehendak Daiji juga. Jadi kayak dua-duanya gitu, barengan Daiji dan Kagero dalam satu kehendak. Jadi bareng-bareng Kagero dan Daiji dalam satu tujuan gitu misalnya. Ataupun emang murni ini jalannya si Kagero, kita belum tahu. Kita tunggu episode mendatang. Dan ya alur dimana Ikki datang ke pengadilan dimana dia membuktikan bahwa dari Gandepon atas rekaman Kudo yang mengancam pihak korban sih ya biasa aja, terlihat normal dan kelihatan sih dari raut muka hakim emang ada main-main sama si Kudo itu. Bagian ini sih udah bisa ditebak di awal ya. Cuma jokes Ikki dan Vice dimana Vice menirukan satu ikon acara televisi kurang relate mungkin bagi kita. Itu terlihat seperti apa ya, mungkin kayak gayanya kayak acara detektif mungkin. Masa iya sih nurutin gaya Ultra Beam, kan gak mungkin. Tapi emang manis banget sih senyumannya Desakura ya, kacau nih. Cuma kami mah gak akan singgung lagi lah dimana Henshin Belt si Ikki tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba ada di tangan. Kapok lah kalian mah malah sering bilang gitu, mungkin ini bang, mungkin kan dipegang Sakura, masa sih dibawa-bawa kemana-mana bla bla bla. Kan ini yang kelihatan di screen time gitu maksudnya. Kan kalian juga yang bilang nih, bagus ya, murni kayak Vice Driver gitu, dibawa-bawa kemana-mana, koper gitu, kayak pas di laundry, pas ketemu monster dibawa-bawa koper. Pas kami bilang gak kelihatan malah bla 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 bla. Intinya ya gitu. Ini kebanyakan kayak di skip sih, dan Om BG juga ya skip leh. Masalah kayak gitu sih gak apa-apa sih. Cuma sayang aja gitu, padahal lebih realistis kan ya. Ini cuma pendapat sih. Cuma sayang banget gitu, Deadman level 2 ya kalian inget gitu, belum lagi muncul. Harusnya ya kalau diadain juga bakal rame sih. Meski tahu screen time masih dimiliki Kamen Rider Evil, tapi kemarin juga masukin level 2 sih bagus-bagus aja ya. Dan ngomongin scene pertarungan dia biasa aja, CGI masih B aja, gak ada perubahan. Dan episode ini ngapain ngeluarin form Megalodon di Cat Genome sih kalau finishnya pakai Lion Genome. Form Megalodon cuma keluar 10 detik doang, like what? Cuma emang kayaknya kisah Kudo dan Kangguru Vice Time ini masih berlanjut guys. Soalnya pas obrolan terakhir bareng Ikki, pas ketahuan si Kudo nih joinan sama si hakim tua itu, di sana ada konflik dikit dimana kembali bahasannya serius banget gitu. Tentang hakim yang rawan korup, pengacara gak pinter, tukang kibul dan lain-lain. Ada magician segala gitu. Yang pasti sih kayaknya bocil-bocil gak ngerti atau kurang mengerti makna-makna realita yang terjadi di luaran sana.
rawan korup, licik, orang tua yang suka suap dan lain-lain. Ini emang deh ya Kamen Rider satu ini gitu dalam menciptakan jalan ceritanya. Kayaknya kita lihat Kudo episode mendatang bakal kayak gimana sih. Dan scene lanjutan like what the di mana Julio mendatangi Sakura-chan yang terlihat senior di tempat karate itu. Aduh, ada scene mereka berdua, kok Om Hige jadi keinget suatu film gitu, kayak iya benar sekali apa yang Anda pikirkan, Karate Kid. Acting Julio di sana berperan sebagai orang lain juga keren sih. Emang monster-monster di sini jago ngelobi gitu. Pas Sakura bilang ngelepasin diri sendiri pas dia sedang karate gitu. Si Julio ini udah kayak kepikiran strategi banyak gitu. Apa sih yang bagus buat Deadman selanjutnya atau apa kek? Atau misalnya mempecah belah keluarga Iki, ngincar orang terdekat Iki. Dan scene diakhiri dengan datangnya Kagero yang berkata bahwa dia lahir dari diri Daiji yang bodoh itu. Yalah, pokoknya ini kayak jin Koreannya manusia. Dan guys, dia ini datang menyambangi organisasi Deadman gitu. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Mereka apakah tujuan Kagero ini sehingga datang ke sana apa? Dia tersembunyi yang ingin diungkapkan Deadman apa gitu, atau dia tersembunyi dari George yang ingin bermain-main dengan Kagero ini apa? Sebetulnya motif mereka apa dan lain-lain. Cuma ya gila aja itu Kamen Rider Revice ini, semakin banyak banget teka-teki, banyak banget teori yang harus kita pecahkan di sini. Dan episode mendatang adalah debut form dari Jackal Genome alias form Revice berbau Kamen Rider X8, di mana hadir juga guys Kamen Rider terbaru yakni Kamen Rider Demons, Kamen Rider yang mirip Spider-Man. Lengkap sudah, ada Venom, ada Batman, ada Spider-Man. Gokil sih, kedepannya ditunggu deh. Ada Iron Man, mungkin ada Superman dan lain-lain. Pokoknya Kamen Rider Demons ini adalah si Hiromi yang akan menjegal langkah dari Kagero si Kamen Rider Evil. Demons motif, ya gitulah. Pokoknya kita lihat nanti deh. Sekalian Om Hige next mau bahas tentang hal itu ya. Pokoknya gimana nih menurut kalian guys, rame atau tidak episode ini? Silahkan ditulis di kolom komentar. Yuk mari kita ngobrol, berspekulasi dan lain-lain. Jadikan kolom komentar ini sebagai forum bagi kalian ya. Dan nanti insya Allah Om Hige juga akan memantau dan ikut ngobrol bareng kalian. Sorry kalau ada yang kurang ataupun salah-salah ya. Terima kasih telah menonton. Pokoknya kalian sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.